Baik pemirsa, terima kasih sekali lagi Anda masih bersama dengan kami, karena pastinya tidak hanya kami yang di sini, tapi juga Anda yang di rumah ataupun di mana saja Anda berada, pasti sudah menanti-nantikan banyak sekali informasi berkaitan dengan pajak. Masih dalam tema peran pajak kendaraan bermotor dalam pembangunan daerah dalam acara Talk Talk Sore-Sore. Persembahan dari Sangaji TV, Warna Baru Keluarga Jogja. Dan ada pertanyaan yang masuk, ini langsung saja akan saya sampaikan kepada beliau-beliau bapak-bapak yang luar biasa ini untuk dijawab. Karena kalau tanya sama saya nanti jawabannya berbeda ya bapaknya. Jadi langsung saja saya akan sampaikan ini yang berkaitan dengan pertanyaan ini mungkin kepada Bapak Riyadi ya. Apakah terdapat kebijakan apabila belum bisa balik nama tahun ini? Ini yang pertama Pak, langsung aja ya Pak ya. Yang kedua ini ada pertanyaan dari Lavile @lechat. Kapan ya ada drive-thru untuk kendaraan roda 2 di Samsat Kulon Progo? Berarti kalau ya kendaraan roda 2 artinya memang yang kendaraan roda 4 sudah ada ya Pak ya? Baik, kita jawab dulu pertanyaan pertama Pak, silahkan Pak. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan pertama, apabila belum bisa balik nama, ini dari kami, dari Samsat Kulon Progo ini, Bapak Hadi Raja nanti mengisi surat pernyataan untuk balik nama tahun depan begitu. Nanti akan kita layani gitu ya. Nanti dengan pihak kepolisian juga. Jadi seperti itu prinsipnya. Jadi kita datang sendiri langsung. Nanti kita layani seperti itu untuk hal seperti itu. Kemudian untuk drive-thru motor, memang selama ini baru yang mobil ya yang baru kita layani, ini berada di depan. Ini rencana nanti akan kita tahun ini, mungkin di akhir tahun, sebelum akhir tahun lah. Ini kita akan membuat drive-thru untuk motor di belakang ya, karena mungkin nanti takutnya kalau terlalu panjang antriannya itu menyentuh jalan nasional. Ini kita bisa dimarahin nanti Pak sama polisi. Tapi itu pernah terjadi Pak sampai antrian sebegitu banyak? Ya kalau WP-nya banyak akan memanjang nanti. Oke. Nah ini akan kita coba nanti di komplek yang belakang itu sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas baik masuk maupun keluar. Iya. Jadi begitu. Dan insya Allah kita anggarkan sebelum akhir tahun ini sudah bisa beroperasi. Untuk layanan drive-thru kendaraan roda 2. Waduh. Ini berita baik ini ya di tahun 2022. Kemarin beberapa tahun ini sempat kita dibikin pusing dengan berbagai macam perubahan peraturan gitu ya. Dan akhirnya kali ini kita mendapatkan angin segar terutama untuk urusan pajak. Tidak ada alasan lagi loh untuk tidak tertib pajak ya Pak ya, karena sudah diberikan banyak kemudahan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, betul. Iya benar-benar sekali, apalagi nih dari Pak Wahyu ini ya, selaku dari Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mak, mungkin boleh disampaikan pada pemirsa juga yang menyaksikan kita di sore hari ini Pak. Apa saja nih yang akan diberikan untuk masyarakat kita dari Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pak? Saya kira untuk menjawab tadi, termasuk kalau belum bisa balik nama gimana? Terus ini sudah bertahun-tahun belum belum pajak begitu, terus seperti apa? Tapi lepas dari itu semua Pak Riyadi, saya kira kok saya mengusulkan ada sebuah kajian. Kajian itu nanti goalnya adalah data. Karena ketika nanti kita diskusi di komisi untuk menentukan apakah kendaraan bermotor tahun sekian sampai sekian itu pajaknya akan beda atau seperti apa, itu butuh data. Dan kita data kendaraan bermotor tahun sekian yang sudah usang begitu kan biasanya nggak di tapi seperti apa itu kan sudah menjadi data di tempatnya jenengan yang itu tidak pernah terhapus itu. Terus kendaraan bermotor tadi saya mengatakan di depan adalah kalau ada transaksi jual beli harus lapor, itu penting. Itu penting karena apa? Data itu masih tetap, sementara nggak pajak. Tadi ini merepotkan kita sehingga kok saya mengusulkan ada sebuah kajian yang nanti goalnya sebuah data Pak. Nah ketika data itu sudah terpapar begitu, sehingga kita mudah untuk menentukan kebijakannya seperti apa. Kita akan memperpanjang pajak yang yang kemarin tahun kemarin tunggaan denda seperti apa? Apakah itu kita butuh kajian ini? Kita butuh kajian ini karena juga ekonominya ini belum begitu stabil.
Betul Ini sekali. ya butuh apa namanya, butuh apa ya itu kamalungsan yang harus di. Tetapi kalau melakukan sebuah kebijakan tanpa data, kok nanti pasti salah. Benar-benar. Sehingga saya mengharapkan ada sebuah kajian goalnya ada. Oke, baik. Jadi memang ini lebih kepada ada komunikasi dan interaksi dari masyarakat kepada lembaga Jadi interaksi tadi terkait gitu ya. apa namanya usulan dari masyarakat tadi kita belum bisa menjawab, tapi sebetulnya berapa besar sih sebetulnya yang masih nunggak, berapa yang tidak mampu, sebetulnya pengen mampu, terus kendaraan yang sebetulnya sudah tidak pajak karena sudah nongkrong karena nongkrong gitu loh, nggak digunakan itu kan ini penghapusan ini kan harus dilakukan ini, dan kita datanya belum punya. Ya itu pentingnya dari masyarakat sendiri untuk melaporkan ya Pak Oke. ya. Ya, Jadi harus memang aktif. benar-benar harus ada kerjasama, interaksi dari kedua belah pihak, dari lembaganya juga dari masyarakat kita sendiri. Jadi apapun perubahan yang terjadi, lebih baik, lebih bijaknya ya dilaporkan aja Betul, gitu ya. betul. Baik itu terkait dengan bayaran pajak, tunggakan atau mungkin kecelakaan, itu sebaiknya semuanya sudah ada prosedurnya masing-masing. Jadi tidak perlu khawatir bagi Anda yang memiliki permasalahan tentang kendaraan bermotor, baik itu berkaitan dengan pajak dan segala macam. Ini ada bapak-bapak dari lembaga-lembaga terkait ini loh yang siap untuk melayani Anda, memberikan solusi yang terbaik bagi Anda. Dan ini satu lagi pertanyaan ini buat Pak Bagus ini. Ya. Dalam proses kendaraan baru ini kenapa sih harus menggunakan KTP Pak? Tidak bisa yang lain Pak? Prosesnya- SIM gitu ya? Iya, begitu Pak. Ya, sesuai kita Polri melaksanakan yang namanya amanah undang-undang. Mengapa kok KTP? Ya, KTP itu sudah terintegrasi sama Dukcapil, sama perbankan. Itu syarat mutlak. Yang namanya NIK itu berlaku di seluruh Indonesia. NIK itu cuma satu. Jadi kalau terjadi apa-apa di jalan itu masalah laka lantas ataupun tindakan pidana, curanmor atau kendaraan itu untuk kegiatan terorisme, kita data itu udah data yang sangat-sangat akurat sekali kalau berdasarkan Kalau KTP itu udah nggak bisa tidak bisa diakalin dimanipulasi lagi ya, ya, Pak, tinggal ya. tembak nomor rangka nomor mesin ini udah datanya keluar bagus. Oke. Alamatnya Sleman udah ketahuan. Oke, Nah, baik. itu untuk menjaga security keamanan. Oke, baik. Siap. Tapi ternyata perbincangan kita yang benar-benar ditunggu ini jam Iya. rumah sakit ini waktunya sangat mepet Aduh. sekali. Tapi Anda bisa menyaksikan di YouTube kami ya di Sangaji TV ataupun bisa menyaksikan streaming kami di website kami @sangaji.tv Jogja. Dan sebelum kita tutup masing-masing memberikan statement closing ini sebentar aja Bapak, mungkin keterkaitan dengan pihak masing-masing, mungkin dimulai dari Bapak Hendra, silakan. Oke, ya. Ya, kami dari pihak Jasa Raja menyampaikan kepada masyarakat Jogja, masyarakat Kulon Progo untuk pertama tertib membayar kewajibannya PKB, SWD, KLRJ karena dari dana-dana tersebut pemerintah maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yaitu Jasa Raja melalui Jasa Raja dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, selalu tertib dan taat berlalu lintas agar keselamatan selalu menyertai kita bersama. Amin. Jangan lupa untuk bila mana terjadi musibah melaporkan kepada polisi terdekat sehingga nanti Jasa Raja dan pihak kepolisian akan membantu para korban kecelakaan dalam Baik. pembiayaan rumah sakit. Selalu jaga kesehatan. Iya. Demikian. Baik, terima kasih. Sedikit mungkin dari Pak Bagus mau ditambahkan? Ya, saya 2 kalimat aja. Iya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Oke, Itu aja. luar biasa. Singkat juga ini dari Pak Aryadi, monggo silakan. Kalau dari Pemda DIY selaku BPKA, kami KPPD Kulon Progo, ini harapan kami jangan menunda-nunda untuk membayar pajak saja. Bila ada program pembebasan denda, manfaatkan, jangan sampai sudah selesai baru Baik. ya baru mengurus dan sebagainya. Baik, baik. Dan apabila sudah terjadi jual beli, laporkan. Baik. Selanjutnya Pak Wahyu dari DPRD Komisi B. Jangan ragu bayar pajak karena pajak dari rakyat untuk rakyat. Oke, baik. Luar biasa. Baik, terima kasih sekali. 1 jam berlalu dengan cepat sekali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang masih ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa langsung nanti ke call center masing-masing ya. Baik, terima kasih sekali untuk KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk Polres Kulon Progo dan juga untuk PT Jasara Harja juga terima kasih sekali untuk The Manohara Hotel Yogyakarta.
Baiklah, sekarang kita harus undur diri. Kita akan berjumpa kembali dalam acara Talk sore nanti di edisi selanjutnya. Tetaplah bersama dengan kami Sangaji TV, warna baru keluarga Jogja. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.